Maka di kesempatan ini kita baca satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang ingkang saged lolos saking siksa kubur. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, orang yang lolos saking siksa kubur menika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Nikmatipun nggih menika Nabi ngendika ada mangdoron pemandangan. Terus melihat pemandangan ingkang ditunjukkan kepada penghuni kubur. Kalau dia orang yang buruk niku mangdoron qattu illa wal qabru afda'u minhu. Pemandangan ingkang serem menika ditampakkan pemandangan api neraka. Kalau orang beriman ditampakkan pemandangan surga. Jadi nyawang mawon nek nyenengke niku rasane remen. Nyawang mawon nek sik nyusahke melu susah. Apa meneh ibu-ibu ndelok sinetron melu nangis. Padahal ora susah, uripe wis kepenak ndelok sinetron nangis. Padahal niku susahe tok-tok lho, jenengan mah susahe tenanan. Pripun? Oh gembeng nggih. Semanten ugi kuburan orang-orang yang bermaksiat menika dipenuhi inna hadhil qubura mamlu'atu dzulmah. Kubur orang-orang yang ahli maksiat dipenuhi dengan kegelapan, peteng. Teng kuburan iku peteng. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa supaya orang yang dikubur menika pikantuk cahaya. Di antara ajaran Nabi, nawwir lahu, berikanlah cahaya untuknya. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, maka Nabi pernah mendoakan orang yang kuburnya dipenuhi kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan sesungguhnya Allah menerangi kubur mereka dengan doaku kepada mereka. Nah, jadi donga marang ahli kubur niku bermanfaat supaya kubure iso padang. Nah, termasuk menawi orang beriman sak mangke kubure saged padang. Bapak Ibu ingkang minulya, rohnya para syuhada, roh para syuhada, inna arwahas syuhada fi tairin khudrin, di nyun sewu burung hijau, takluku min samaril jannah aw syajaril jannah. Roh-roh para syuhada ingkang mati syahid menika ada di burung hijau yang memakan dari buah surga atau pohon surga. Nah niku nikmat kubur kangge tiyang ingkang mati syahid. Niku saged ada di dalam burung hijau ingkang memakan dari buah surga atau pohon surga. Nikmat ingkang sanes pripun? Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, idza kharajat ruhul mukmin, jika roh orang beriman itu keluar, maka Bapak Ibu ada dua malaikat, malakani yus'idaniha fadzukira min tibin rihaha, maka rohnya itu akan wangi, diperebutkan kalian para malaikat. Ya, begitu dicabut rohe wangi. Wadzukiral misku wa yaqulu ahlus sama ruhun thayyibatun. Jadi wangi-wangiannya itu disebut sebagai almis atau kasturi. Lan para malaikat menyebut namanya nama yang terbaik bagi penduduk bumi. Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niki orang yang beriman dicabut mawon rohnya sudah wangi. Nah, nikmat itu. Lah kalau orang kafir pripun? Idza kharajat ruhu fadzakara min nabniha wa dzakara laknan, maka dilaknat oleh para malaikat, disebut namanya yang buruk. Lajeng rohun khabisah, baunya busuk. Nah, rohnya baunya sudah busuk. Wis beda kalau orang beriman wangi, kalau orang kafir bosok. Sakjane ra tegelem muni bosok piye? Nah, ya emang bosok kaya. Terus napa jenenge? Mambu. Oh, mambu. Oh nggih, mambu ngoten. Oh nggih. Roe mambu. Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niku kondisinya seperti itu.
Nah, kalau orang beriman, tufattahu lahum abwabus sama, dibukakan pintu langit. Sehingga rohnya termasuk catatan amalnya, nanti catatan amal di iliyin, dan ada sebagian roh kaum muslimin ingkang diletakkan di iliyin. Iliyin itu tempat papan panggonan yang paling tinggi. Lah kalau orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit. Pintu langit ora dibuka. Utang Al-Qur'an dipun ngendikaken hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Jadi nek orang ono onta mlebu lubang jarum, orang bakal dibuka pintu langit. Nah, ini kok Al-Qur'an sing ngendika. Orang kafir itu la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit. Hatta sampai yalijal jamal fi sammil khiyat, ada onta yang masuk ke lubang jarum. Karena ono onta masuk ke lubang jarum, pintu langitnya baru dibuka untuk orang kafir. Pripun, Pak? Oh, mongkal nggih. Umpama ana wong sing gawe jarum gede, itu bukan jarum, itu replika. Nah, sing dijahit apa? Gawe jarum gede, men ana ontol iso liwat. Itu tetap bukan jarum, itu namanya replika jarum. Nah, sing dijahit apa nek ontol iso liwat? Maka itu mustahil. Sehingga rohnya, catatan amalnya diletakkan wonten ing sijjin. Nah, Al-Qur'an sak mangke jenengan akan melihat kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Jadi catatan orang-orang yang durhaka diletakkan wonten ing sijjin, tempat paling rendah. Nah, kalau orang beriman wonten pundi? Illiyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Jadi diletakkan di illiyin, itu tempat yang paling tinggi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang di illiyin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, lan orang yang beriman kuburnya bercahaya. Orang beriman itu nyun sewu akan tidur di alam kuburnya. Jadi di antara nikmat kubur untuk orang beriman niku menikmati tidur panjang. Diperlihatkan nyun sewu pagi dan sore dan tinggal di taman-taman surga. Jadi tempatnya laksana taman. Maka salah satu doa yang diajarkan Nabi menika pripun? Allahumma ja'al qabrahu raudhatam min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman di antara taman-taman surga. Nah, terus kita kira-kira milih kuburnya jadi taman surga atau jendela api neraka? Loh ya, kan teng mriku disebutkan hufarimin niron, jurang-jurang api neraka. Uaping neraka kena itu tiap hari. Nah, sementara kalau orang yang beriman niku taman-taman surga. Lajeng dipun ngendikaken summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dzira'an fi sab'in. Maka kuburnya nanti akan diluaskan seukuran 70 hasta kali 70. Nah, jadi seluas 70 hasta kali 70. Nah, wombo banget. Summa yunawwiru lahu fihi, maka kuburnya diterangi. Kuburnya dadi padang. Dalam riwayat yang lain niku diluaskan sejauh mata memandang. Nah, maka salah satu doa wa wasi' madkhalahu, luaskanlah kuburnya. Sehingga teng kuburan niku mboten kok sempit. Nek sing sempit niku kuburan, nek alam kuburnya itu luas. Orang yang beriman. Jadi orang beriman alam kuburnya itu luas. Sampai diluaskan 70 hasta, ada yang kali 70, ada yang sejauh mata memandang.
Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, maka summa naqul summa yaqul, kemudian mereka berkata, arji'u ila ahli fa akhbiruhum, aku ingin pulang kembali ke rumah, aku ingin ngabari keluarga kalau di sini enak. Jadi orang yang di alam kubur niku masih kepikiran pengen ngabari keluarga nih kalau di alam kubur enak, nyaman. Ternyata diizinkan mboten? Mboten. Umpama diizinkan pripun? Nuwun, monggo. Simbah kok kon turu, oke aku mulai ngabari, aku nang-nang wis kepenak. Pripun? Oh itu tidak benar itu. Nah, kira-kira pripun kalau memang betul begitu? Wah, jenengan iso pingsan nganggon niku. Nggih, Mbah, grubyuk semaput. Maha melayu nggih. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, maka dikabarkan kepada mereka kanaumil urus. Nah, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nah, jadi pripun, Pak? Maksudnya tidurnya pengantin baru itu rasanya bahagia, nyaman. Pripun, Pak? Nah, niku beda topik itu nanti. luweh dalam lagi itu. Nah, ini yang materinya permukaan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, seperti tidurnya seorang pengantin yang hanya dibangunkan oleh orang yang paling dicintai. Yuqituhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'asullah min madji'i dzalika. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa nikmat kubur ingkang dipun ngendikaken saking hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang lain ingkang sanes ingkang dipun ngendikaken Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka yang ada di alam kubur menika akan ditampakkan, akan ditemani oleh amalnya. Ingkang amal menika Bapak Ibu ingkang minulya diwujudkan dalam rupa seorang yang tampan, seorang yang cantik, jelita, harum mewangi. Nah, kalau orang kafir ditemani orang yang hitam, jelek, bau, cerewet, kira-kira pripun? Wes mlesek wangi wae. Mlesek wangi nyenengke. Omongane ya nyenengke. Maka kira-kira kalau disuruh milih sing ndi niku? Wes ireng. Saya cetok ireng mau nggih. Kemudian apa lagi? Letek. Bau. Kemudian apa lagi? Nah, nyebeli. Ngomel meneh. Sehingga saling mengumpat, saling melaknat. Nah, niku ingkang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi teman di alam kubur. Nek dikonconi ngono terima rasa dikancani. Nyebeli. Ya, maka jadikanlah teman kita itu Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang tampan, ingkang cantik jelita, menawi kita remen amal soleh. Termasuk di alam kubur itu diberi rizki oleh Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jadi bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka diberi rezeki. Nah, baik Bapak Ibu ingkang minulya, niku gambaran sekilas. Sakmenika kita akan berikan gambaran siksa kubur. Siksanya seperti apa? Macam-macam siksanya. Kalau nikmat kubur ya nikmatnya seperti itu tadi. Nikmatnya diluaskan kuburnya, ditampakkan surga, ditemani oleh teman yang wangi, yang cantik, yang tampan, berada di taman-taman surga, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ada yang di tembolok burung hijau, makan buah-buah surga. Niku diantara nikmat-nikmat kubur. Dan nyun sewu ditidurkan oleh Allah, hanya akan bangun untuk menyaksikan pemandangan surga. Dan dikatakan tidurlah
Lalu mereka berdoa, ya Allah cepatkan kiamat, sebab nek kiamat mlebu swarga dan mereka di kuburnya terang. Nah kalau orang yang kufur kepada Allah, ya Allah jangan percepat kiamat, tundalah, sebab sadar sesuk yen kiamat nyemplung neraka luwih parah. Nah niku mawon masih ditambah siksaan. Siksaannya seperti apa? Siksaannya banyak macam-macam.